Penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo. Saudara, persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua terus berlanjut. Pada persidangan Kamis kemarin, Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim menolak eksepsi dan melanjutkan persidangan mantan Kadif Propam Polri ini. Memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan, menurut jaksa, seluruh keberatan dari Ferdi Sambo tidak bisa diterima. Jaksa juga meminta hakim menolak eksepsi Ferdi Sambo dan melanjutkan persidangan. Jaksa penuntut umum juga meminta majelis hakim menerima surat dakwaan dari pihak jaksa karena sudah memenuhi unsur formil dan material. Sementara dari pihak Ferdi Sambo, tim pengacara menyayangkan penolakan eksepsi atau nota keberatan oleh jaksa penuntut umum. Mereka menilai jaksa penuntut umum tidak konsisten dalam merunut rangkaian peristiwa dalam kasus pembunuhan Yosua. Tetapi jelas di situ bahwa rencana itu muncul di Saguling. Kalau ini berdasarkan dakwaan, tapi seolah-olah muncul juga di Magelang perencanaan itu. Jadi yang mana yang sebenarnya itu yang salah satu yang kita nilai inkonsisten dalam kaitan dengan dakwaan tersebut. Sayangnya itu tidak ditanggapi atau dijawab dengan jelas di dalam tanggapan jaksa barusan. Nah, mudah-mudahan nanti hakim bisa menilai secara lengkap tentu baik dari sisi jaksa dakwaannya juga dari sisi keberatan atau eksepsi yang kami sampaikan. Nanti kita harapkan putusan hakim sekali lagi bisa objektif dan bisa menilai. Apapun putusannya tentu kita hormati. Soal eksepsi Ferdi Sambo dan penolakan jaksa, Guru Besar Bagian Hukum Acara Pidana Universitas Sudirman Purwokerto Hibnu Nugroho menyebut ada perbedaan subjektif dan objektif perkara dari jaksa dan kuasa hukum Ferdi Sambo. Hibnu menilai jaksa akan bersikukuh bahwa sidang harus berlanjut dengan mengacu pada korban dan lokasi terjadinya pembunuhan yang sudah jelas terbukti dan telah memenuhi unsur formil dan material. Dengan korban yang terjadi seperti itu, apalagi ditambah dengan adanya perusakan barang bukti, maka jaksa adalah kekeh akan memberikan suatu penjelasan, lokus dan tempus delicti yang jelas, sehingga tidak terbantahkan gitu loh. Lah mudah-mudahan apa yang disampaikan tanggapan dari jaksa penuntut umum nanti mendapatkan suatu nilai dari majelis. Majelisnya akan menilai ini sidang nanti putusan celah ditolak atau diterima, kan begitu. Seandainya eksepsi ditolak, ya sidang masuk pada pembuktian. Tinggal menunggu keputusan hakim pada sidang berikutnya dalam putusan sela. Apakah sidang kasus pembunuhan yang dilakukan Ferdi Sambo ini akan berlanjut atau kembali dari awal lagi? Tim Liputan Kompas TV. Pekan depan sidang kasus pembunuhan dan perintangan penyidikan pembunuhan Yosua Huta Barat akan kembali digelar. Bagaimana jaksa dapat menggali keterangan para saksi untuk menguatkan dakwaannya kepada para tersangka? Lebih lengkap akan dibahas jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alfa, bagaimana Anda membaca potensi para saksi yang dihadirkan jaksa di sidang 2 kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini? Tiffal dan juga saudara, bahwa jaksa penuntut umum sudah menjawab nota keberatan terhadap Ferdi CS atau Ferdi Sambo CS atas kasus pembunuhan berencana. Artinya hanya tinggal menantikan putusan sela yang akan ditentukan oleh majelis hakim. Apakah persidangan ini akan berlanjut atau justru harus mulai lagi dari pembacaan dakwaan. Tapi kalau dilihat dari tanggapan majelis hakim kemarin ketika terjadi sempat situasi panas begitu dalam proses persidangan dalam tanggapan JPU terhadap eksepsi dari pihak Ferdi Sambo, ini nampaknya persidangan akan terus berlanjut dengan menghadirkan saksi-saksi. Karena kalau dilihat memang dakwaan yang isi dakwaan yang sudah dijabarkan oleh pihak jaksa penuntut umum ini sudah cukup menguraikan begitu apa yang terjadi dalam kasus proses pembunuhan berencana atas Brigadir Yosua Huta Barat. Siapa saja yang akan menjadi saksi tentu saja ini bisa dilihat dari bagaimana penjabaran dalam isi dakwaan tersebut. Ada pihak dari
asisten rumah tangga dari Verdi Sambo atau juga keluarga dari Brigadir Yosua Huta Barat dan pihak-pihak lain yang kemudian terlibat dalam kasus pembunuhan berencana ini. Tapi kalau dilihat dari jadwal sidangnya sendiri, pekan depan ini masih tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2022 ini masih mendengarkan putusan sela yang akan diputuskan oleh majelis hakim. Saya jabarkan sedikit untuk Anda terkait dengan eksepsi yang kemarin sempat terjadi atau tanggapan JPU terhadap eksepsi tersebut, di mana JPU meminta majelis hakim untuk tetap melanjutkan proses persidangan karena dari isi dakwaan yang sudah disampaikan oleh JPU ini sudah cukup cermat. Padahal dari pihak Verdi Sambo CS ini menyebutkan bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum ini kurang cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Bahkan mereka sempat menjabarkan terkait dengan bahwa JPU ini tidak menjabarkan begitu rangkaian kasus yang terjadi di Magelang, kemudian sempat menjabarkan beberapa pernyataan dari si justice kolaborator yaitu Richard Eliezer. Tapi kembali lagi JPU menjawab bahwa hal tersebut sudah termasuk dalam atau di luar lingkup eksepsi atau nota keberatan sesuai dengan pasal 156 ayat 1 KUHP. Artinya seharusnya materi tersebut sudah masuk dalam materi pembuktian yang akan dibacakan atau dibuktikan dalam proses persidangan. Tetapi hal tersebut kemudian dijabarkan terlebih dahulu oleh pihak Verdi Sambo, sehingga hal ini yang kemudian sempat ditegur juga oleh majelis hakim bahwa materi tersebut seharusnya dijabarkan dalam sidang pembuktian saksi-saksi. Kemudian selanjutnya terkait dengan eksepsi dari Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal, ini juga majelis hakim akan segera memberikan putusan sela karena JPU juga menolak atas nota keberatan yang diajukan oleh Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal untuk dilepaskan dari dakwaan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Selain pekan depan kita menantikan sidang putusan sela, Tifal dan juga saudara, pekan depan ini juga ada sidang dari Richard Eliezer dengan pembuktian saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum karena Richard Eliezer sendiri tidak mengajukan nota keberatan atas dakwaan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian selain sidang pembunuhan berencana, pekan depan ini Tifal dan juga saudara ada sidang terkait dengan perintangan penegakan hukum, dalam hal ini penyidikan yang akan digelar pada tanggal 27 Oktober untuk tersangka atau terdakwa Hendra dan Agus Nurpatria dengan pembuktian saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Selanjutnya tanggal 28 Oktober ada sidang dari terdakwa Arif Rahman dengan agenda mendengarkan nota keberatan dari pihak Arif Rahman. Tifal. Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Alfania Rizky melaporkan. Terima kasih.